Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, oke. Jangan lupa konsumsi air putih ya, air putih yang cukup ya. Air putih dan air putih yang bagus itu hangat ya, sehangat suhu tubuh ya. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, entah itu makanan atau minuman ya, itu pasti tubuh itu akan menghangatkan ya, akan dihangatkan tubuh ya. Agar apa? Agar suhunya itu sama dengan suhu tubuh kita. Jadi minum yang paling bagus itu air putih hangat, sehangat suhu tubuh. Oke, ini saya membacakan komentar dari Abdul Alim 4648 ya. Kalau pas hidung sebelahnya lagi mampet, boleh nggak ya? Takutnya cairannya itu nggak keluar. Ya boleh gitu ya, sangat boleh. Jadi memang untuk teman-teman yang saat ini mampet ya, mampet itu sangat dianjurkan untuk dilakukan cuci hidung ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar lendir membuat mampet itu bisa keluar ya. Jadi gini ya, mampet itu memang ada dua. Jadi mampet bisa karena hidung itu ada lendirnya, yang kedua adalah mampet karena hidung itu tidak ada lendirnya. Jadi karena pembengkakan pembuluh darah di hidung ini, jadi menyebabkan konka itu bengkak dan mampet gitu. Jadi itu tidak ada lendirnya. Jadi teman-teman yang mampet irigasi nasal kok nggak keluar lendirnya, ya itu memang karena tidak ada lendirnya. Tapi apakah boleh irigasi nasal? Boleh gitu ya. Jadi teman-teman yang menderita mampet hidung itu tersumbat, itu memang kita anjurkan untuk irigasi nasal. Agar apa? Agar hidungnya itu tidak mampet lagi gitu ya. Kalau ada cairannya, ada lendirnya itu, biar lendirnya itu bisa keluar gitu ya. Jadi irigasi nasal itu fungsinya ya untuk membersihkan hidung kita itu dari debu, kotoran, polusi, dan lendir-lendir itu ya. Jadi kenapa kok hidung kita mampet? Yang pertama itu ya karena ada alergen masuk ya, kemudian hidung itu ya merespon ya dengan cara apa? Mengeluarkan lendir ya. Nah terus kemudian ya ada juga yang mampet itu tapi tidak ada lendir ya, karena ada pembengkakan pembuluh darah gitu ya. Itu ya. Apakah bisa keluar? Itu bisa itu ya. Jadi apakah kalau hidung mampet itu air irigasi nasal itu bisa keluar? Bisa itu ya. Saya juga pernah membahas ya solusi mampet ya. Jadi irigasi nasal pada saat hidung kita mampet itu. Jadi ada tekniknya itu. Tekniknya itu adalah teriak. Yang penting itu buka mulut ya. Jadi kalaupun airnya tidak keluar dari hidung ya, sebelahnya itu pasti juga akan keluar juga dari mulut gitu ya. Karena mulut hidung itu satu kesatuan ya. Nah terus kemudian ini ya, jadi fungsi juga dari irigasi nasal ini agar melancarkan rongga hidung kita ya. Kalau misalkan hidung kita bengkak itu ya, biasanya hidung itu mampet bengkak itu karena suhu. Jadi kalau misalkan suhu ruang itu dingin ya tubuh ini akan merespon ya. Jadi untuk para penderita rinitis ya, rinitis alergi ya, hidung itu meradang itu karena apa? Karena suhu dingin, karena karena lingkungan kotor. Kalau misalkan suhu dingin ya, biasanya hidung itu mampet dan mengeluarkan lendir ya. Fungsi dari lendir itu apa? Fungsi lendir itu adalah menghangatkan udara. Jadi udara masuk ini dihangatkan dulu ya. Oleh karena itu mengeluarkan lendir itu. Nah, tetapi kalau misalkan lendirnya terlalu banyak ya, menumpuk ya, ini kan cukup mengganggu. Lendir itu termasuk benda asing ya. Jadi fungsi dari lendir tersebut tadi kan fungsinya itu untuk menghangatkan tubuh ya, untuk menyaring dari
alergen-alergen yang akan masuk ya. Akan tetapi kalau misalkan terlalu banyak menumpuk ya itu kan tidak bagus, tubuh akan merespon lagi sehingga lebih banyak lendir yang dihasilkan. Oleh karena itu harus dilakukan irigasi nasal agar apa? Agar lendir, alergen, kotoran-kotoran itu keluar sehingga hidung kita itu bisa normal lagi ya, bisa bisa tidak mampet lagi gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, cairannya tidak keluar, cairannya itu pasti keluar ya, gitu ya. Kali ini saya membacakan lagi komentar di YouTube Safa Health ya. Ini ada akun dari Kecuy 2864 ya. Kalau saya tidak bisa keluar dengan cuci hidung nasal sebanyak itu, walaupun saya ada sinusitis ya, karena saya sinusitis plus polip ya, itu ya. Jadi gini ya, jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat irigasi nasal atau cuci hidung ya. Jadi gini ya, irigasi nasal atau cuci hidung itu tidak semenakutkan yang teman-teman lihat dan tidak semenyeramkan ya yang teman-teman bayangkan gitu ya. Jadi gini ya, dulu itu saya juga ngerasa ya irigasi nasal itu ngeri gitu ya. Kok bisa gitu ya, air itu dimasukkan lubang hidung kiri, keluar hidung kanan itu ya, dan itu tembus itu, apa tidak sakit ya? Padahal pada saat kita berenang saja kita menghirup air itu sakitnya sampai ke kepala, apalagi ini tuh sengaja dimasukkan gitu ya. Dan ternyata itu tidak gitu, karena ada tekniknya dan menggunakan larutan khusus cuci hidung ya. Jadi bukan menggunakan air biasa. Kalau menggunakan air biasa itu rasanya itu sakit dan itu berbahaya. Berbahaya karena kalau air biasa itu kotor, malah menyebabkan kita itu pilek ya. Biasanya kalau misalkan teman-teman habis berenang itu kemasukan air ya, menelan air itu pasti kan pilek. Karena apa? Karena airnya itu kotor ya. Nah, sementara irigasi nasal ini menggunakan garam khusus ya, garam khusus yang diformulasikan untuk membersihkan, untuk membunuh kuman-kuman yang ada di hidung kita, membunuh kotoran-kotoran. Ya intinya itu menarik lendir yang ada di hidung kita itu agar keluar, agar hidung kita itu bersih, membuang alergen-alergen yang ada di hidung kita, membersihkan hidung dari debu, kotoran dan polusi sehingga hidung kita itu bersih. Ini jadi irigasi nasal itu tidak semenakutkan yang teman-teman lihat dan tidak semengerikan yang teman-teman itu bayangkan. Jadi gini ya, ketika teman-teman baru mau melakukan irigasi nasal ya, jadi air itu tidak akan langsung keluar dari hidung sampingnya. Misalkan teman-teman masukkan ke hidung kiri, tidak akan langsung keluar ke hidung kanan. Itu butuh perjalanan yang cukup dalam karena air itu harus menembus di dalam rongga hidung, sinus maksilaris ini. Jadi harus tembus dulu perjalanan dan itu cukup lama. Jadi teman-teman kalau misalkan irigasi nasal sudah semprotkan saja sekuat-kuatnya ya, tidak usah berpikir kok airnya tidak keluar. Airnya itu pasti keluar ya. Jadi gunakan larutan ya 500 ml ya, minimal itu 500 ml ya, dan larutannya itu hangat ya. Jangan gunakan 10-20 cc, itu airnya tidak akan keluar ya, dan itu tidak akan efektif untuk cuci hidung gitu ya. Jadi sekali irigasi nasal itu 500 ml, silahkan gunakan garam cuci hidung Gold ya, silahkan cari saja di Google atau di Shopee ya, itu sudah sesuai ya, 500 ml ya larutannya. Kemudian tinggal semprotkan di salah satu hidung. Biasanya kalau saya mulainya dari hidung kanan dulu ya, semprotkan saja yang dalam itu, air itu nanti pasti keluar ya. Bisa keluar juga lewat mulut juga. Oleh karena itu saya juga mengajarkan untuk irigasi nasal itu harus buka ya. Ini kemungkinan dari ini Kak Kecuy 2824 ini irigasi nasalnya itu tidak menggunakan 500 ml gitu ya. Untuk irigasi nasal yang lancar itu airnya larutannya itu harus banyak, yaitu 500 ml atau setengah liter ya gitu.
Ya, ini menderita sinusitis plus polip itu sangat kita anjurkan untuk irigasi nasal gitu ya. Polip ya, jadi gini ya, polip itu sudah pasti sinusitis ya. Jadi sinusitis kronis, sinusitis yang tidak ditangani dengan baik itu bisa memicu terjadinya itu polip gitu ya. Polip itu sudah pasti sinusitis, dan sinusitis itu belum tentu polip ya, itu ya. Jadi silakan dilakukan cuci hidung. Sekali cuci hidung itu 500 ml dengan larutan garam khusus ya, seperti garam cuci hidung gold ya. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.